Keterlibatan militer dalam penyediaan MBG menimbulkan banyak kekhawatiran. Program makan bergizi (MBG) yang dijanjikan sebagai solusi untuk mengatasi stunting dan malnutrisi ternyata menyimpan banyak masalah. Salah satu yang paling disorot adalah dominasi militer dalam pengawasan dan implementasinya. Sejak awal, program ini sudah mendapat kritik karena kurangnya persiapan yang matang. Dari 5.000 unit layanan makanan yang ditargetkan, hanya sebagian kecil yang berhasil didirikan. Bahkan, banyak laporan menyebutkan bahwa makanan yang disajikan tidak layak. Ada yang kurang matang, ada yang tidak memenuhi standar gizi, dan ada pula yang ditemukan dalam kondisi basi. Ini tentu bertolak belakang dengan tujuan utama MBJ, yaitu menyediakan makanan sehat untuk anak-anak sekolah. Selain itu, muncul dugaan adanya praktik monopoli dalam distribusi makanan. Beberapa merek diduga mendominasi pasokan bahan baku dan penyediaan makanan, mengesampingkan peran UMKM lokal yang seharusnya diberdayakan. Hal ini semakin memperkuat kritik bahwa program ini tidak dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Lalu, bagaimana militer terlibat dalam pelaksanaannya? Militer memegang peran penting dalam operasional MBJ, termasuk distribusi dan pengawasan. Namun, keterlibatan ini justru menimbulkan sejumlah pertanyaan serius. Pertama adalah masalah transparansi dan anggaran. Kritik terbesar datang dari kurangnya transparansi. Dengan kontrol yang ketat dari militer, sulit bagi publik untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan. Lebih buruk lagi, pendanaan program ini berasal dari pengalihan anggaran yang sudah ada. Ini berarti bahwa dana untuk MBG bukanlah bagian dari skema keuangan baru, melainkan diambil dari pos lain yang mungkin sudah dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Kondisi ini menciptakan celah untuk penyalahgunaan anggaran dan berpotensi memunculkan dugaan korupsi. Selain itu, laporan teknis mengenai program ini juga sulit diakses oleh publik. Tidak ada rincian jelas mengenai komposisi makanan, standar gizi yang digunakan, atau bagaimana evaluasi terhadap kualitas makanan dilakukan. Kedua, konflik kepentingan dan peran UMKM. Seharusnya, program ini menjadi peluang bagi UMKM lokal untuk berkembang dengan menyediakan makanan sehat bagi anak-anak sekolah. Namun, dengan dominasi militer, dapur militer justru menjadi penyedia utama makanan, mengesampingkan usaha kecil yang seharusnya diberdayakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah program ini benar-benar bertujuan membantu masyarakat atau hanya menjadi alat bagi pihak tertentu untuk memperbesar pengaruh dan keuntungan mereka? Di sisi lain, laporan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa sekolah justru mengeluhkan tidak mendapat pasokan makanan secara rutin. Ini menunjukkan bahwa distribusi MBG belum berjalan efektif, meskipun militer memiliki jaringan logistik yang luas. Ketiga, kurangnya keahlian teknis. Militer memang memiliki sistem logistik yang kuat, tetapi mereka bukan lembaga yang ahli dalam gizi dan kesehatan masyarakat. Tanpa pedoman teknis yang jelas, hasilnya adalah makanan yang tidak memenuhi standar dan berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak. Beberapa laporan menyebutkan bahwa porsi makanan yang diberikan terlalu kecil dan tidak cukup memenuhi kebutuhan kalori harian siswa. Bahkan, ada kasus di mana makanan yang dikirim tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak di usia pertumbuhan. Semua ini menunjukkan bahwa MBJ membutuhkan evaluasi serius. Jika memang tujuan utamanya adalah menekan angka stunting, maka pendekatannya harus lebih luas. Bukan hanya soal makanan, tetapi juga perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan sangat penting. Program seperti ini tidak boleh hanya menjadi proyek elit, tetapi harus transparan dan akuntabel. Jika tidak, yang terjadi hanyalah pemborosan anggaran dengan hasil yang jauh dari harapan. Tanpa perubahan nyata dalam sistem pelaksanaan, MBG berisiko menjadi proyek gagal yang tidak mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Jadi, apakah MBG benar-benar solusi untuk stunting atau hanya proyek ambisius yang berpotensi gagal? Yang jelas, tanpa perbaikan sistem, masa depan program ini masih penuh tanda tanya. Harusnya program ini tidak dikelola oleh militer, melainkan oleh sipil yang memang profesional di bidangnya. Semoga nantinya ada evaluasi untuk itu agar tujuan dari program ini tercapai.